Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke video ya, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali ya, karena nanti keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke ya, dan mohon maaf ya kemarin saya nggak buat video ya, karena ada lemburan yang harus saya kerjakan teman-teman ya. Di masa pandemi seperti ini ya, ada lemburan ya, sikat aja teman-teman untuk menambah uang jajan. Oke ya, kalau kita lihat dari indeks ya, indeks hari ini naik lumayan tinggi ya, 2% lebih ke level 6417. Dan 2 hari yang lalu pun sudah saya bahas ya, indeks memiliki peluang kenaikan hingga ke 6400-an. Nah, dan hari ini naik 2% lebih dan volume hari ini pun cukup besar teman-teman ya. Volume transaksi hari ini mencapai 21 triliunan dan masih disertai oleh akumulasi asing sekitaran 2 triliun. Dan kenaikan hari ini juga masih ditopang oleh saham-saham blue chip ya, saham BRI, BCA, BNI ya, dan lainnya ya. Nah, dan juga saham-saham sektor CPO hari ini juga naik cukup lumayan teman-teman ya. Dan dimana pada hari Minggu waktu saya memberikan watchlist saham pun saham CPO udah pernah saya mention ya, sama batubara teman-teman ya. Cuma batubara kayaknya masih tertahan di resisten teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi chart teman-teman ya, menurut saya pribadi ya, kenaikan indeks untuk saat ini sudah terlalu tinggi teman-teman ya, terlalu tinggi, dan kenaikannya menurut saya sudah terbatas teman-teman ya, dimana ada resisten cukup kuat di 6470-an teman-teman, di 6470-an, kemudian ada resisten downtrend lainnya di sekitaran 6500 ini, downtrend lainnya sudah terbentuk sejak 2018 kalau salah teman-teman ya. Kalau kita tarik ya, ini sejak 2018 ya, sejak Februari 2018 ini downtrendnya sempat tersentuh pada 2019 ya, sempat tersentuh kemudian turun lagi. Nah, jadi menurut saya untuk sekarang ya, kenaikan indeks ini sudah terbatas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang beli saham blue chip yang sudah misalnya mendekati resisten, ada baiknya jika resisten tersebut gagal di break out nantinya ya, bisa di taking profit dulu untuk sementara teman-teman ya. Dan kalau menurut saya kalau indeks ini gagal breakout dari resistennya di sekitaran 6508 ini ya, kalau belum mampu breakout dari resisten ini, indeks akan terkonsolidasi terlebih dahulu ya, di sini terkonsolidasi terlebih dulu sebelum nantinya indeks akan melanjutkan kenaikan. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham RALS. Nah, saham RALS ini sendiri sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman ya, dan sudah pernah saya post di Instagram juga teman-teman ya. Nah, di channel ini kalau nggak pernah saya bahas ya, kalau nggak salah di channel ini pernah saya bahas, ini chart pattern yang saya gambar sebelumnya teman-teman ya, dan di sini sempat mendekati level buy-nya kita teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah buy di sini, selamat teman-teman ya, sekarang masih ada floating profit ya. Dan menurut saya ini RALS masih cukup oke teman-teman ya, dimana RALS di sini sempat breakout resisten, volumenya naik, kemudian sempat retest ke bawah, dan hari ini kembali melakukan kenaikan teman-teman ya, 3% lebih ke level 765. Jadi indeks membuka peluang. Kalau kita bahas dari chart pattern-nya ini, RALS membuka peluang kenaikan hingga ke levelan sekitaran 890 teman-teman ya, hingga ke sekitaran 890. Jadi potensi upside-nya untuk RALS ini masih cukup lumayan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, mau di entry di harga sekarang sebenarnya masih oke teman-teman ya. Misalnya kalau kita buat trading plan, teman-teman
mau buy di harga sekarang di 765, kemudian stop lossnya teman-teman pasang di sekitaran 720. Itu risknya 6%, cukup moderat teman-teman. Jadi lot size-nya diatur teman-teman ya, jangan masuk terlalu banyak. Kemudian targetnya teman-teman bisa set di 890, itu di sekitaran 16%. Jadi kalau secara risk to reward ratio ini masih cukup oke ya untuk saham RALS ini sendiri teman-teman. Oke ya, itu saja untuk saham RALS. Kemudian saham kedua yang akan saya bahas adalah saham ASII atau Astra International. Nah, untuk ASII ini ya, sebelumnya juga sudah pernah saya bahas teman-teman ya. Saya sudah pernah buatkan trading plan-nya di sini, dan buat teman-teman yang udah buy, selamat teman-teman ya. Ini masih ada floating profit yang lumayan tinggi teman-teman ya untuk ukuran saham blue chip. Nah, untuk sekarang ya, ASII ini menurut saya masih membuka peluang kenaikan hingga ke target kita teman-teman ya di 6225, di mana besok adalah June date dividen interim kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi untuk besok ASII ini masih membuka peluang kenaikan hingga ke 6225 teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang baru mau entry ya, menurut saya saham ASII ini untuk entry buy di harga sekarang kurang menarik teman-teman ya, karena selain resistance sudah dekat, supportnya sudah sangat jauh teman-teman ya. Jadi tidak disarankan buat teman-teman yang baru mau entry. Nah, buat teman-teman yang sudah entry ya, ini masih layak untuk di hold ya. Kalau teman-teman ya. Kalau terlihat gagal break dari 6.225 ini, teman-teman boleh taking profit teman-teman. Ini sudah lumayan cuannya, jadi maksudnya apa namanya, syukuri aja teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk saham ASII. Kemudian saham berikutnya adalah saham Indika Energi. Ini saham batu bara teman-teman ya. Saham batu bara. Nah, kalau kita lihat dari segi chart ya, ini sudah break resistennya di sekitaran 2000 teman-teman, dan sekarang masih konsolidasi. Itu wajar teman-teman ya, karena ini sudah naik cukup tinggi, jadi terkonsolidasi terlebih dahulu, itu wajar teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru akan mau entry, sebaiknya tunggu dulu ini jika mampu bertahan dari supportnya teman-teman di sekitaran 2000 teman-teman ya. Kalau ini turun dulu ke sini dan masih bertahan di atas 2000, teman-teman boleh ikutan buy dah. Kalau jebol level 2000, maka teman-teman tunggu lagi di daerah bawah teman-teman. Nah, kalau kita tarik Fibo dari low-nya ini ke high-nya ini, maka kalau 2000-nya ini dijebol, teman-teman bisa tunggu di sekitaran area 1700-an teman-teman ya. Teman-teman bisa tunggu di area 1700-an. Untuk buy harga sekarang menurut saya kurang menarik teman-teman ya, kurang menarik karena risknya sudah cukup tinggi, dan juga volume 2 hari merah ini volumenya cukup tinggi teman-teman ya. Jadi menurut saya untuk buy harga sekarang cukup beresiko teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tunggu dia turun dulu ke level 2000. Kalau terlihat ada bantuan, maka teman-teman bisa ikutan buy. Oke, itu saja untuk saham Indi. Kemudian saham berikutnya adalah saham TAPG. Nah, TAPG ini sudah sering saya bahas juga teman-teman ya, di mana waktu breakout di sini pun sudah pernah saya bahas teman-teman ya. Waktu breakout di sini sudah pernah saya bahas. Di sini ada ibu saya datang dari mana itu ya? Sorry ya kalau ada suara motor teman-teman ya. Nah, untuk TAPG di sini ada falling wedge yang sudah di breakout, dan target dari pattern falling wedge-nya sendiri udah tercapai teman-teman di sekitaran 800. Dan hari ini kembali mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, 7%, bahkan sempat ke 900-an teman-teman ya. Jadi
menurut saya TAPG ini cukup oke ya, cukup oke. Tapi buat teman-teman yang baru mau entry ini kurang menarik teman-teman ya, kurang menarik karena risknya sekarang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu dulu TAPG ini retest ke bawah ya. Kalau dia retest ke sini ya, ke sekitar 800, retest tanpa volume, teman-teman boleh ikutan buy ya. Maka ada potensi nantinya TAPG ini akan kembali melanjutkan kenaikan. Nah, ini karena kenaikannya sudah cukup tinggi teman-teman ya, ada kemungkinan di sini akan terjadi aksi profit taking. Dan kalau TAPG ini mampu bertahan di area 780 sampai 800, maka nantinya TAPG akan kembali membuka peluang kenaikan yang cukup signifikan teman-teman ya. Oke, itu saja untuk TAPG. Buat yang sudah buy di bawah ini selamat teman-teman ya, tinggal pakai trailing stop. Jika TAPG ini jebol dari 780-an, maka teman-teman bisa pasang trailing stop. Oke ya, itu saja untuk TAPG. Kemudian saham berikutnya adalah saham Pegas atau perusahaan gas negara. Nah, saham Pegas ini pun sudah sering saya bahas juga teman-teman ya, sudah sering saya bahas dan sudah pernah saya buat ke trading plan. Ini sudah melewati ya, sudah melewati. Kita hapus dulu sebentar. Nah, dan hari ini Pegas terkoreksi 2% lebih ke levelan 1445 ya. Terlihat Pegas belum mampu breakout dari resistennya di 1500 teman-teman ya, belum mampu breakout. Nah, ini wajar teman-teman ya, karena Pegas sendiri sudah naik cukup tinggi ya, dari level low-nya ini naik cukup lumayan teman-teman. Jadi ini adalah hal yang wajar untuk Pegas teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah buy di bawah, ini Pegas bisa teman-teman hold atau teman-teman bisa taking profit ya, karena kalau teman-teman yang udah ikut plan sebelumnya ini profitnya juga sudah cukup lumayan teman-teman ya. Nah, teman-teman yang belum mau entry atau yang sudah taking profit ya, teman-teman bisa re-entry lagi jika Pegas ini masih mampu bertahan di atas 1340-an teman-teman ya. Kalau Pegas ini masih mampu bertahan di atas 1340-an, maka teman-teman bisa re-entry lagi di sini teman-teman ya. Kalau 1340-an ini jebol, maka ada kemungkinan besar Pegas akan kembali ke sekitaran 1225. Di sini ada resistennya ada support juga ya di sekitaran 1240-an teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan hari ini, buat teman-teman yang mau re-entry atau yang baru mau entry, bisa perhatikan level 1340-an. Kalau ini gagal di breakdown dan terlihat adanya tanda-tanda perlawanan, maka teman-teman boleh ikutan buy untuk saham Pegas ini. Oke, itu saja untuk Pegas. Kemudian saham berikutnya adalah saham UIM ya, saham rokok. UIM ini sebelumnya pernah saya post di Instagram teman-teman, pernah saya post di Instagram, ada pola double bottom dan belum mampu di breakout teman-teman ya, belum mampu di breakout. Nah, kalau nggak salah di candlenya ini ya, dan ada yang komen atau DM saya ya, antri buy di harga berapa. Saya bilang kalau mau cicil-cicil buy di harga sekarang juga cukup oke, atau tunggu dia breakout dari 550. Nah, buat sekarang plannya gimana? Buat sekarang menurut saya, buat teman-teman yang mantau market, lebih baik tunggu dulu jika UIM ini mampu break dari 550 teman-teman ya. Jika UIM ini mampu break dari 550 ya, apalagi break dengan volume ya, UIM ini membuka peluang kenaikan hingga ke sekitaran 640 teman-teman. Itu target kenaikan dari pola double bottomnya, dimana 550 ini merupakan resisten yang cukup kuat teman-teman ya, dan sudah berapa kali pernah dites ini 1, 2, 3. Kalau kita lihat candle sebelumnya pun ini merupakan resistennya cukup kuat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan saham UIM ya, yang belum mau entry saham UIM, bisa entry jika UIM ini mampu break dari 550. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya teman-teman.